Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam serial Belajar Mudah Alkitab. Kini kita sudah memasuki Injil Yohanes bab 20. Kita akan merenungkan salah satu perikop khas yang hanya bisa dibaca dalam Injil Yohanes, yaitu Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mari kita baca beberapa ayatnya. Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sering mendengar atau membaca dari sumber-sumber di luar Alkitab aneka berita-berita miring, dugaan-dugaan yang ngawur mengenai relasi antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus. Dan Brown misalnya dengan bukunya The Da Vinci Code mengatakan tentang The Holy Grail, cawan suci yang diidentifikasi kemudian sebagai kekasih atau istri Tuhan Yesus dan sebagainya. Tetapi perlu kita ingat bahwa semua itu hanyalah fiksi belaka. Mari kita kembali kepada teks asli dalam kitab suci untuk memahami siapa sebenarnya Maria Magdalena itu. Dan Injil Yohanes bab 20 itu dengan terang benderang menyuguhkan kepada kita kodrat atau nature dari relasi antara Yesus dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena sangat-sangat mencintai dan menghormati Tuhan Yesus sebagai guru. Maka dikatakan dalam teks hari ini, Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Jadi relasi antara Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus adalah relasi antara seorang murid dengan seorang guru. Kita mengingat bahwa Maria Magdalena ini disebut juga dalam Injil Lukas namanya sebagai wanita yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 ini adalah angka kepenuhan, angka kesempurnaan. Maka kalau orang dikatakan dirasuki oleh 7 roh jahat, itu artinya dia betul-betul menderita karena pengaruh dari roh-roh jahat itu. Dan Yesus sudah membebaskan Magdalena dari kesulitannya itu, dari problemnya kerasukan 7 roh jahat itu. Maka sebagai ungkapan syukur, Maria Magdalena menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat-sangat setia. Maria Magdalena lah yang datang ke makam. Maria Magdalena lah yang juga akhirnya dipilih Tuhan menjadi saksi pertama kebangkitannya, yang kemudian dia mewartakan warta kebangkitan Kristus itu kepada para murid laki-laki atau para 12 rasul itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita meneladan iman, keteguhan hati, kesetiaan dari Maria Magdalena yang sungguh setelah dia mendapat karunia dari Tuhan, kesembuhan, pembebasan dari roh jahat, dia sungguh setia mencintai, menghormati Tuhan Yesus sebagai gurunya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.